الثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iya musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala i'lam, ketahuilah olehmu, kata pengarang kitab Syekh Muhammad Hasbullah. Kata pengarang, i'lam, ketahuilah olehmu, annahu aisyatna. Ini ada annahu, anna kalau belajar nahwu namanya amil tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Annahu tuh hu-nya, domirnya namanya domir sya'n. Ya, artinya apa? Bahwasanya perkara yang penting nih yang kita harus tahu apa? Yajibu ala kulli syakhsin, wajib atas seseorang. Kata pengarang kitab, ketahuilah olehmu bahwa wajib bagi setiap orang minal mukallafina, dari orang-orang yang termasuk mukallaf. Siapa sih yang namanya mukallaf itu? Ya, mukallaf itu orang yang diberikan tugas agama, orang yang mendapatkan maknanya pembebanan hukum. Orang yang dapat tugas agama yang terbebani oleh hukum syariat namanya mukallaf. Ini dari kata kallafa yukallifu taklifan, bahwa mukallifun wa zaka mukallaf, isim maf'ul, yang terkena pembebanan hukum, yang terkena perintah agama untuk melaksanakan peraturan-peraturan agama namanya mukallaf. Nah, siapa itu mukallaf? Yang termasuk orang dikatakan mukallaf itu nanti ada syarat-syaratnya. Syaratnya 3. Ya. Satu yang dikatakan mukallaf itu adalah dikatakan baligh. Baligh ini maknanya dewasa. Ya. Orang yang dikatakan baligh itu orang yang dikatakan namanya dewasa. Nah, karena kita nih manusia ada 2, ya, jenis kelamin laki perempuan, ini dicirikan di para ulama mengadakan penelitian yang dikatakan dewasa itu bagi laki-laki bagaimana, bagi perempuan bagaimana. Kalau perempuan dikatakan dewasa itu dia cirinya ada 3. Ya. Yang pertama dikatakan balik dewasa itu kalau perempuan 1 sudah mencukupi usianya 15 tahun. Ini. Kalau perempuan usianya udah 15 tahun, maka dia dikatakan balik. Balik dewasa itu adalah keluarnya mani. Ini perempuan, dia minimal usianya dilihat. Imam Asy-Syafi'i melakukan penelitian, usia minimal perempuan itu mengeluarkan mani dia minimal 9 tahun ke atas. Perempuan sama mengeluarkan mani juga. Ketika perempuan mengeluarkan mani sebelum katakanlah usia 15 tahun tapi di atas 9 tahun, tidak di bawah. Kalau 8 tahun nggak mungkin. Ini dikatakan namanya baligh, dewasa. Itu dari jadi ciri selain baligh, mukallaf itu harus berakal. Maka ketika awal baligh, ya, kita nih dulu memang udah wajib tuh untuk mengenal
tentang rukun-rukun Islam. Rukun-rukun iman termasuk di dalamnya nanti ihsan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana suatu ketika kata Sayyidina Umar, kami tuh nahnu aibainama nahnu julusun inda Rasulillah. Kami lagi duduk-duduk bersama Rasulullah. Kemudian tiba-tiba datang seseorang, pakaiannya putih bersih, kemudian kagak ada bekas jalannya, rambutnya hitam, dan itu tidak disangka-sangka, nggak ada yang kenal, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Dia bertanya tentang mahwal Islam. Dijelasin nama Nabi, al-Islam syahadatu alla ilaha illallah, terus mahwal iman, ditanya terus sodakta. Ya, ini menjelaskan. Kemudian kata Rasulullah ketika udah selesai dijawab, ya, atadri manis sa'il. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Umar, Umar, itu kenal kan tadi siapa? Kata Rasulullah, huwa Jibril yu'allimukum dinakum. Dia itu Jibril sedang mengajarkan kalian tentang agama. Artinya memang dari hadis ini turunannya adalah wajib bagi seseorang muslim yang mukallaf, maka bermula rukun Islam itu ada 5. Ini rukun Islam yang sudah kita kenal, itu merupakan pondasi yang paling utama. Al-awwalu huwa imanul Islam. Yang pertama itu nanti merupakan tiangnya pondasi Islam. Nanti yang kedua dan seterusnya mukammilatun lahu, yang akan menjadi penyempurna. Mana yang pertama? Antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah hakul mawjud, yang sebenar-benar untuk disembah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, merupakan utusan Allah. Ini yang pertama. Syahadat Allah dakhala jannah. Orang yang akhir hidupnya itu dengan mengucapkan la ilaha illallah, artinya kalimat tauhid, maka dia nanti termasuk orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isinya kalimat tauhid. Ya, syahadatu alla ilaha illallah namanya tauhid, ya, kalimat tauhid. Ya. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, namanya syahadat Rasul. Kalau yang pertama syahadat tauhid. Nah, ini kalimatnya senada, ya. Makanya ketika orang pada saat sakaratul maut itu kita talkinkan. Ketika dia lagi nazak, lagi ngap-ngapan, proses sakarat harus kita talkinkan. Bahkan ini tentunya berbeda. Kalau mendirikan itu asar dari sholat itu terrealisir pada aktivitas di luar sholat. Kalau yang namanya mengerjakan sholat, ya, yaf'alus sholata, mengerjakan, udah cukup ngerjain. Tapi kalau waktu qiyamah sholat, mendirikan sholat, apa yang ada dalam gerakan sholat diimplementasikan di dalam kehidupannya. Ini penting. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka orang-orang yang berhak untuk menerima zakat termasuk samanya asnaf, dan engkau juga melaksanakan ibadah puasa Ramadan haitsula udra, manakala tidak ada uzur. Kalau kita ada uzur berarti lain cerita, kayak macam orang yang udah tua atau dalam safar. Nah, ini adanya uzur. Tapi kalau dia sehat, maka melaksanakan kewajiban puasa Ramadan merupakan bagian dari tiang agama. Wa ta'ujjal baita, dan yang kelima adalah melaksanakan
pergi haji atau ibadah haji, aitak sudah Ka'bah, menyengaja ke Ka'bah. Ini ya dikatakan apa? Ini stata'ta ilaihi sabila, manakala engkau mampu sabilan dari sisi thoriqat jalannya. Nanti kalau kaitan minabillahi, kita meyakini, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wahidun dzatan wa sifatin, satu zatnya, satu sifatnya, wa af'alan, dan juga satu perbuatannya. Nah, ini yang dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala wajibul wujud, yang sudah kita pelajari bahwa Allah itu adalah zat yang wajib ada. Kalau yang kemarin kita pelajari, makhluk itu namanya mungkinul wujud. Allah bisa menciptakan kita, mau mengadakan kita atau meniadakan kita. Nah, ini kita bisa dikatakan mungkinul wujud, bisa ada bisa kagak. Ya ada, nanti bisa meninggal, kagak ada lagi. Tapi kalau Allah zat, dia adalah wajibul wujud, yang memang harus ada. Karena apa? Karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan. Adalah wa malaikatahu. Yang kedua adalah tidak beriman kepada para malaikat. Yang namanya malaikat inilah adalah ismun nuroniyatun latifatun, jisim atau unsur-unsur materi yang memang halus, bangsa nuroniyah dari cahaya. Dia nggak pernah bermaksiat kepada Allah, dan memang miliaran malaikat itu ada, ya. Termasuk Zabur, kemudian Injil dan Al-Quran. Ini semuanya termasuk akhir Al-Quran yang menjadikan kita pedoman, itu sebagai penyempurna dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang sebelumnya. Banyak lihidayatihim, agar memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian wa islaha umuri ma'asyihim, dan Allah mengutus tujuannya Rasul kepada makhluk manusia lainnya adalah untuk apa? Memperbaiki urusan-urusan kehidupan manusia. Kemudian wa ma'adihim, dan memperbaiki urusan-urusan manusia agar nanti kembalinya kepada Allah itu dengan punya banyak bekal. Jadi dengan adanya Rasul ini diutus untuk memperbaiki kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia baik, nanti kembalinya juga dengan cara yang baik. Ya. Kita nggak mungkin Allah menurunkan ajarannya tanpa perantara, hancur kita. Kenapa? Karena kita makhluk yang doib, yang nggak bisa bersentuhan langsung dengan zat Allah. Tapi makanya diutuslah Rasul dari bangsa kita sendiri, tujuannya untuk memberikan petunjuk buat kita. Karena tanpa adanya petunjuk, hidup kita kacau. Termasuk dicontohkan bagaimana kaum jahiliyah, ya, anak perempuan di pendem hidup. Yang kelima, kita juga meyakini, ya wajib tuh yakin dan percaya akan terjadinya pada hari akhir. Ini hari kiamat. Ya, hari kiamat itu huwa waktul hasri, yaitu waktu dikumpulkan itu ila malayanentahi, sampai waktu yang tidak ditentukan, atau sampai pada ayyadkhula ahlul jannah, masuknya ahli surga ke surga dan ahli neraka masuk ke ahli neraka. Itu namanya hari kiamat. Prosesnya panjang, ya. Proses hari kiamat ini panjang sampai nanti ciri-cirinya biasanya itu nanti munculnya dari, juga kita wajib beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, khairihi, di mana takdir Allah yang baik, wa syarrihi, dan takdir Allah yang buruk, itu semuanya adalah minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan takdir kepada makhluk, ya, dengan dianqudiro fil azali, udah ditulis tuh pada zaman azal. Pada zaman azali di mana ruang dan waktu itu belum diciptakan.
Jadi namanya disebut dengan zaman azali. Zaman belum diciptakannya waktu dan tempat, itu sebelumnya diciptakan tuh. Semuanya sudah ditakdirkan. Wa ma lam yuqaddar uquuhu, dan segala sesuatu yang belum ditentukan kejadiannya, mahalun, itu mustahil. Artinya segala yang ada di alam ini udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Nah, ini kita semua sebagai pelaksana dari ketetapan Allah yang udah ada di zaman azali. Kita sebagai pelaku. Kalau ibarat film, sebagai pelaku. Cuma ini kaitannya dengan masalah akidah nanti. Artinya bukan berarti nanti kita kita ngikutin takdir Allah aja dah, Allah mau bagaimana kita ngikutin, bukan begitu. Sebab dalam mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita betul mengikuti takdir Allah, tapi juga kita ada yang namanya dalam mazhab Ahlus Sunnah kasam atau hal-hal lain